Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang ingin kamu tetap ada di sampingnya. Cie. Aku yang ngomong, aku yang ketawa. Aku yang bikin tema, aku yang ketawa. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja. Kita mulai ya. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang ingin kamu tetap ada di sampingnya. Dia ingin kamu tetap ada di sampingnya. Nanti kita cek kenapa dia ingin kamu tetap ada di sampingnya dan perasaan dia ke kamu ya. Energi kamu ke dia. Kamu tuh ngerasa ada beban yang kamu rasakan di sini. Kamu juga fokuskan dia. Di sisi lain tuh kamu kayak bersemangat sekali gitu loh tentang orang ini. Entah gimana kamu kayak punya pandangan ke depan tentang hubungan ini. Sebenarnya banyak juga yang deketin kamu, tapi juga kamu kayaknya lebih fokus ke dia atau lebih memilih dia. Dan kamu ngerasa kamu kayaknya menganggap dia tuh rumah ya. Atau rumah kalian dekat mungkin, apa gimana? Atau kamu punya cita-cita atau keinginan punya hubungan yang serius sama dia mungkin. Kamu ngerasa hubungannya udah berubah sama orang ini, atau ada yang sikapnya berubah di sini. Pas baru kenal kamu ngerasa ada sebuah chemistry sama orang ini. Atau bisa juga ada yang hubungannya baru-baru ini, baru kenal atau baru mulai, baru dekat. Kamu mempertimbangkan orang ini juga. Ada beberapa dalam diri kamu yang berubah karena orang ini. Kamu ngerasa hubungannya complicated. Ada yang udah berakhir loh hubungannya. Tapi ada juga yang udah berakhir tapi masih ingin memperbaiki. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Ada yang energi third party di sini. Dia happy bisa dekat sama kamu. Mungkin dia juga punya option lain atau dekat sama yang lain juga. Ada rasa nggak mau melepaskan kamu, kayak ingin memiliki kamu. Dia tuh kayak nggak mau melepaskan kamu sih aku lihatnya. Ada yang ngerasa capek, lelah sama hubungan ini, tapi ada juga dari mereka yang ngerasa sakit hati ya, atau terluka ya. Kok sakit hati ya? Tumben nih energi seseorang sakit hati di sini. Dia nggak yakin sama hubungan kalian. Dia tuh kayak mengharapkan kamu, tapi kadang dia juga cuek. Mengharapkan tapi cuek, gimana ya? Dia udah baper sama kamu nih. Tapi energinya tuh kayak seseorang yang ego dan gengsian. Ada yang energi seseorang dari masa lalu. Dia masih suka kepikiran kamu, overthinking. Tuh bener kan aku bilang, dia diam aja. Kayak gak mau action, gak mau effort buat hubungan ini. Ada konflik antara kamu dan dia. Dia tuh agak manipulatif. Suka kayak gak jujur aja gitu loh tentang perasaannya ke kamu. Mungkin ada seseorang yang udah punya pasangan atau dekat sama yang lain, tapi dia tuh tertarik ke kamu ya. Dia ingin kamu tetap ada di sampingnya. Kenapa nggak di samping?
Apa nggak di depan atau di belakang? Si Raisa mah dada aja. Dia ingin kamu tetap ada di sampingnya. Orangnya cukup dewasa, cukup bijak, tapi masih suka kebebasan. Orangnya cukup spiritual. Dia punya power dominan mungkin dalam hubungan ini. Dia fokuskan kamu. Tapi dia kayak belum bisa komit atau terikat di sini, atau belum bisa ada komitmen atau status yang jelas. Tapi dia tuh fokuskan kamu. Dia tuh nggak terlalu banyak bicara, lebih suka kayak action, kayak kelihatan dari apa yang dia lakukan aja, tapi nggak terlalu banyak komunikasi atau bicara. Ada yang orangnya cantik, cakep, ganteng, mungkin finansial karirnya stabil. Kalau ketemu sama kamu tuh orangnya tuh kayak cute, manis, lovely gitu ya. Ngerasa satu frekuensi sama kamu nih. Apa ya? Orangnya tuh baik ya, kayak suka bantu orang atau apa nih? Ya karena mungkin finansial karirnya stabil, jadi dia tuh suka bantu-bantu orang atau suka berbagi mungkin dari materi. Entah deh, kamu mungkin bisa lihat itu. Banyak perkembangan dirinya ini, dia banyak melakukan transformasi dan perkembangan untuk dirinya sendiri. Dia tuh punya pemikiran yang beda, out of the box dari orang lain. Kamu tuh sering banget bikin dia kepikiran, atau kamu tuh ada di dalam imajinasinya. Dia suka halu-haluin tentang kamu. Ada yang baper banget, tapi gak mau banyak bicara, gak banyak komunikasi mungkin kamu sama dia. Hidupnya cukup secure ya. Dia itu tipe yang pengontrol, makanya aku bilang tadi dia tuh dominan kan. Jadi lebih dia sih yang handle hubungan ini. Kamu kayak ngikut aja atau nurut aja gitu loh. Mungkin tulus dan jujur juga kayaknya. Beberapa tuh mempertimbangkan kamu, atau beberapa ini ada yang dalam bidang hukum, entah apanya lah ya. Dia yang ingin kamu tetap ada di sampingnya. Mungkin belum terlalu serius sama kamu, tapi dia merasakan hubungan yang fun di sini. Fun tuh maksudnya ya dia senang, enjoy. Bukan berarti kayak mempermainkan kamu, tapi memang energinya belum serius aja. Orangnya penyabar, ada yang suka traveling, ada yang dia tuh kayak maju mundur ya. Ada rasa takut atau insecure yang dia rasakan di sini. Dia tuh punya pilihan lain, cuma kadang dia tuh fokusnya ke kamu. Tuh baper banget soalnya, makanya fokusnya tuh ke kamu. Kalau kalian berjauhan atau LDR atau ada jarak, dia tuh fokusin kamu banget. Ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian menurut dia, atau ada sesuatu masalah tapi belum beres nih masalah kamu sama dia. Kadang orangnya tuh agak-agak sensitif. Kayaknya aku ngerasa lebih dari satu orang deh. Soalnya ada yang orangnya sensitif, ada yang orangnya penyabar. Nah, gitu tuh. Kayak dia sedih banget deh. Kalau tentang kamu tuh kayak sedih, baper banget. Ada yang orangnya agak-agak pemalas, tapi menurut dia tuh kamu orang yang penting loh dalam hidupnya. Energinya slow, kayak actionnya slow deh. Lama banget kalau kamu nungguin orang ini tuh lama banget, kayak seseorang yang nggak bisa diharapkan. Kalau dia orang dari masa lalu, hubungan kalian tuh udah nggak baik-baik aja, tapi ada seseorang yang masih punya perasaan tapi lebih memilih untuk menjauh. Dia pernah pergi atau meninggalkan kamu gitu aja, pernah ghosting, padahal hubungannya tuh harusnya diperbaiki, tapi dia nggak mau peduli, jadi dia lebih memilih untuk menjauh. Dia yang ingin kamu tetap ada di sampingnya. Kayaknya dia pernah mengambil sesuatu deh dari kamu. Entah
mengambil cinta dan mencuri hati kamu, atau dia mengambil sesuatu dari kamu, materi, uang, atau apa yang mungkin dia pernah bawa. Tapi dari situ dia nggak ada keinginan untuk memperbaiki, minta maaf, atau baik-baikin kamu, kayak pergi gitu aja. Ada yang ghosting sih aku merasanya, atau pergi gitu aja tanpa pamit atau tanpa kata-kata. Kamu tuh membawa pengaruh buat hidupnya orang ini. Ada yang orangnya ini lagi di usia berkembang ya, kayak lagi semangat-semangatnya nih mengejar target dan goals. Dia ngerasa kamu beda dari yang lain. Ada yang udah cukup lama kenal nih sama kamu. Ada yang menyimpan perasaannya, kayak dia masih ada perasaan tapi kamu nggak tahu gitu. Dia ngerasa ada yang beda antara kamu sama dia. Beda apa nih? Misalnya beda usia, beda pola pikir, beda culture, beda keyakinan, ya perbedaan-perbedaan itulah. Ada yang berawal dari hubungan pertemanan, persahabatan. Dia bersyukur bisa kenal sama kamu, dia happy. Ada seseorang yang cool di sini, kayak punya karisma gitu loh orang ini. Ada yang jatuh cinta atau suka sejak pandangan pertama. Ada yang orangnya intuitif. Apakah orang ini lagi proses healing dari kamu? Beauty and happiness tuh. Ada yang cantik, orangnya ganteng nih, banyak kebahagiaan, atau dia memang orangnya menyenangkan deh kayaknya. Jadi hidupnya tuh kayak positif, baik, menyenangkan, banyak hal baik yang datang ke dalam hidup dia, maksudnya gitu. Dan di sini orangnya mungkin ini ya mikirin kamu banget gitu, kayak perhatian lah gitu kelihatan. Dia suka mendoakan kamu tuh, suka ingat kan tuh tadi aku bilang, dia suka ingat terus suka mendoakan juga. Dia tuh mungkin suka flirting, suka merayu, suka memuji. Kelihatan orangnya nih tulus sih sebenarnya. Nah kan tadi aku bilang menyenangkan, di sini ada cheerful kan. Dia tuh pas lagi sama kamu tuh banyak momen yang dia rasakan tuh dia happy. Momen-momen yang kalian momen-momen yang kalian lalui itu happy, ada happiness yang dia rasakan. Orangnya nih cukup ini ya, perfeksionis tipe orangnya. Kamu tuh ini membawa cahaya buat hidupnya dia, karena aku bilang kan tadi kamu itu membawa pengaruh buat hidup orang ini. Mungkin berawal banyaknya dari mereka ya yang duluan approach kamu, mereka yang duluan mendekati atau mencari kamu. Dia ngerasa berat buat jalanin hubungan ini ya. Ada yang ngerasa hubungannya udah berakhir, tapi berat aja gitu buat melepaskan. Dia suka mimpiin kamu nih, atau kamu seseorang yang dia dambakan, tipe-tipe dia banget, yang dia inginkan. Terus aku lihat ngerasa ada koneksi spiritual, jadi kayak susah gitu loh, energinya ya di sekitaran kamu aja, kamu sama dia. Orangnya gampang overthinking nih. Dia pernah bohong, pernah gak jujur sama kamu nih. Dan ketika dia bohong gak jujur itu dia kepikiran. Nah kan aku bilang ada yang lagi proses healing, a time for healing. Di proses healing ini dia sering banget kangen sama kamu. Terus diam-diam kepoin kamu. Ada yang masih punya feeling tapi kayak pura-pura cuek atau pura-pura gak butuh gitu. Ada aja pura-pura cuek, pura-pura gak butuh. Kenapa gak jujur aja? Ya gitulah, manusia namanya juga ya. Kita cari tahu kenapa dia ingin kamu tetap ada di sampingnya.
Karena dari kalian tuh banyak banget yang udah bantuin dia, terutama dalam finansial atau karir. Apa ya, peran kamu tuh penting buat hidupnya orang ini. Jadi dia nggak pengen kalau kamu tuh pergi atau nggak ada dalam hidupnya. Ada seseorang yang masih ingin menunjukkan dirinya ke kamu, atau pengen effort, atau pengen berusaha. Atau seseorang ini nih masih ada tujuan ke kamu, jadi kayak mau menghampiri, mau mendekat. Ya beberapa dari mereka masih berharap, masih pengen cari perhatian kamu juga, masih mantau kamu, dan ada kenyamanan, kebahagiaan yang dia rasakan pas deket sama kamu, dan dia masih pengen merasakan hal-hal itu. Dia ngerasa kamu itu menjauh nih energinya, dan dia nggak pengen kamu menjauh dari dia. Seseorang ini kayak masih pengen effort, berjuang. Ya, dan banyak dia dapat support, dukungan dari orang terdekat untuk tetap dekat atau lanjut hubungannya sama kamu. Beberapa kan ada yang menyakiti kamu nih, mereka kayak pengen minta maaf, baik-baikin, atau pengen kamu tuh sembuhlah lukanya dari orang ini. Banyak dari mereka yang masih fokuskan kamu sih, dan mereka tuh menganggap kamu tuh positif, baik, potensial partner lah ya. Jadi ya masih pengen prospek kamu mungkin. Ada yang orang ini pengen lakukan ke kamu, tapi masih masih lagi mikir-mikir sih. Ada rasa takut juga ketika mau action, takut salah, serba salah. Mereka tuh masih overthinking nih. Ada sesuatu yang bikin mereka overthinking, tapi juga kayak capek di sini. Apalagi kalau hubungannya udah lama nih, atau on off, datang dan pergi. Capek, kayak apa sih ujungnya gitu. Takut juga kamu sebel sama dia, datang pergi, tapi nggak ada endingnya nih, hubungannya gimana, ujungnya gimana. Ada yang sedih ketika kamu membatasi diri dari orang ini sih. Ya, dia masih pengen terhubung, masih pengen ada hubungan sama kamu, ya entah apa statusnya. Dia sedih kalau kamu tuh kayak menutup akses, ngeblok, atau udah gak mau tahu lagi tentang dia. Beberapa tuh mereka tuh cuek sih sama lawan jenis yang lain. Jadi karena fokusnya tuh ke kamu. Ada yang masih galauin kamu sih sebenarnya. Ada yang pengen memperbaiki komunikasi, pengen cari kamu duluan untuk memulai komunikasi duluan. Pengen ada sebuah komunikasi yang intens. Ketika ada komunikasi, mereka itu kayak nyaman ya komunikasi sama kamu, atau ada kenyamanan. Feeling safe kali ya. Atau merasa tenang ketika dekat sama kamu itu. Jadi ketika jauh mereka nggak tenang, dan mereka nggak tenang. Banyak hal-hal yang mereka harapkan nih dari hubungan ini atau dari kamu. Ada yang kangen sih, tapi nggak mau jujur kalau mereka tuh kangen. Ketegasan kamu nih, ada yang suka karena kamu tuh tegas orangnya. Ada yang menganggap kamu rumah. Iya, kayak kamu aja yang bisa nerima dia gitu loh. Kalau sama orang baru atau orang lain, dia malas untuk menjelaskan apalah tentang dia. Kalau kamu kan lebih paham dan lebih ngerti tanpa dia perlu menjelaskan tentang dirinya. Perasaan dia, bagaimana perasaannya dia? Aduh. Terus kalau udah tahu perasaannya, mau apa? Bisa apa? Mau apa? Apa aja lah ya. Perasaannya dia, wah ini seseorang yang kayak lagi galau banget ya. Perasaannya merasa hubungannya gak jelas sama kamu, mau menjauh tapi masih menahan dirinya. Ada sesuatu yang bikin dia kayak menahan dirinya, jadi kayak bingung ini mau maju atau mundur, mau udahan atau mau pergi aja gitu. Dia kayak bingung, dia merasa nggak bisa berbuat apa-apa di sini, kayak
nanti maju salah, mundur salah, serba salah. Stuck nih pikirannya di kamu nih. Stuck, tapi ya mana actionnya? Gak ada nih, aku lihat cuma stuck aja. Dia kayak ini sih, menutupi perasaannya, kayak pura-pura gak peduli gitu, kayak pura-pura gak mau tahu. Iya, ini kado-kadonya mirip-mirip yang keluar, kayak seseorang yang nggak tahu harus berbuat apa, kayak nggak bebas buat berbuat sesuatu ke kamu, cuma bisa memandang kamu dari jauh, kejauhan. Nah dia sih, mereka nggak baik-baik aja, tapi energinya lebih ke menunggu nih, karena ketika mereka yang action, mereka takut salah. Masih mau dekat sama kamu, cuma ngerasa kayak udah beda energinya, entah kamu nggak peduli, entah kamu menjauh atau apa. Jadi kayak dia ngerasa di sini dia doang nih yang masih mau sama kamu, tapi kamu udah nggak mau sama dia. Jadi dia pasrah. Perasaannya ada sih dari mereka yang kayak pengen apa ya, kayak pengen berusaha sih aku lihatnya. Walaupun dia bingung ya, nanti ketika dia berusaha dia mau ngapain, kedepannya akan seperti apa, dia juga nggak ada bayangan. Jadi lebih ke ya udahlah lakuin aja. Entah kedepannya akan seperti apa, ya biarin aja gitu, mengalir aja. Ada seseorang yang lagi meyakinkan dirinya untuk komunikasi ke kamu. Kayak dia yang mau mulai duluan, karena dia ngerasa kamu tuh udah apa sih, kayak udah menutup akses atau membatasi diri. Ini banyaknya lebih ke komunikasi sih, karena orang ini kepikiran mau mendekat. Apalagi kalau kalian marah atau emosi, di sini dia tuh kayak takut, entah mau minta maaf atau entah pengen kamu tuh nggak marah ke dia. Terbayang-bayang nih kalau kamu marah-marah ke dia, dia terbayang-bayang. Pengen memperbaiki komunikasi sih kalau kalian marah. Ada yang ngerasa mau menjauh, tapi mau balik mendekat ke kamu juga sulit. Kayak nggak ada jalannya, dia ngerasa. Ada yang ngerasa sakit hati tuh kan. Dari tadi aku bilang kok ada yang ngerasa sakit hati ya sejak di awal. Sakit hati kayak entah kamu cuekin dia, sakit hati kamu marah-marah terus dia terluka, ini tersinggung, atau sakit hati karena hubungan kalian yang nggak bisa dia perjuangkan gitu. Ada yang kesel karena kamu tuh keras kepala katanya. Perasaan dia yang ingin kamu tetap ada di sampingnya. Kalau kamu feminin, kamu cuekin dia, dia pengen mencari perhatian kamu lagi. Pengen kamu tuh pay attention ke dia. Pengen kamu tertarik lagi ke dia. Ini energi-energi orang yang mau move on tapi susah gitu ya. Ya ini kayak lagi di proses healing, di persimpangan. Mau move on susah, mau balik juga susah. Apalagi kalau putusnya atau selesainya hubungan kalian itu dia yang penyebabnya. Kan malu ya gitu. Kan gengsi ya. Nah ada seseorang yang kayak mau minta maaf. Kayak kamu tuh udah gak peduli dan cuek, tapi kayak mau minta maaf. Orang ini nih keadaannya tuh kayak lagi gak jelas. Kayak ada rasa kehilangan juga kalau kamu cuekin mereka, kalau kamu udah gak peduli lagi. Nah kan ada itu yang masih menunggu kan energinya. Sedih, hubungan kamu sama dia udah gak baik-baik aja, sedih banget. Dia tuh pura-pura tegar sih sebenarnya, kelihatan kayak menjauh, tapi hatinya tuh belum bisa melepaskan. Sekalipun dia cuek, nunjukin dia nggak peduli, ada sesuatu yang dia persiapkan mungkin. Tapi energinya slow nih, kalau kamu nunggu dia kayaknya aku nggak terlalu yakin dalam waktu dekat.
Ada dari mereka nih yang kayak melampiaskan ke hal-hal buruk. Apa misalnya suka clubbing, minum-minum atau apa. Saking yang tadi aku bilang, mereka kayak nggak jelas. Hidupnya tuh kayak ngambang gitu loh. Kayak orang yang kehilangan jati diri. Feeling lost. Ngerasa kehilangan sama dirinya sendiri juga. Nggak tahu mau ngapain, jadi apa. Kayak nggak ada tempat buat bersandar. Aduh, sedih banget. Kalau kamu cuekin mereka, kebanyakan mereka tuh takut buat ajak kamu komunikasi atau bicara. Apalagi kalau mereka ngerasa kamu udah move on, itu mereka pasti mikirnya, kamu udah gak peduli lagi lah sama dia, gitu. Jadi kalau misalnya kamu masih pengen sama dia, kamu tunjukin kamu masih mau. Tapi itu kalau orangnya bener ya. Kalau orangnya negatif, toxic, mendingan gak usah deh menurut aku. Gak usah sok nunjukin kamu masih mau. Ya, nanti kamu sedih lagi, drama lagi, stres lagi. Kapan move on-nya ya? Walaupun itu sebenarnya ya hidup kamu sih, aku gak ada hak untuk ikut campur maksudnya. It's your life, not my life ya. Oke, apa sih? Jadi bingung. Udah ya guys, kita lanjut nanti di tema berikutnya. Ini aku mau cek zodiaknya gitu loh maksudnya. Zodiak dia ya. Jadi ketika kita ingin berjuang untuk sebuah hubungan, kamu lihat itu hubungannya worth it atau enggak. Ya, hubungannya banyak kasih happiness atau enggak. Nah, ketika kamu ingin memperjuangkan seseorang, kamu lihat juga orang seperti apa yang kamu perjuangkan. Jangan pulu-pulu kamu perjuangkan. Jangan NPD kamu perjuangkan. Jangan cogil kamu perjuangkan. Cegil kamu kejar-kejar. Hey, itu Tuhan berikan otak ke kalian supaya kalian berpikir. Bukan otak tuh didiemin aja. Kasar kali kamu Raisa bicara. Ya kalau lembut aja kalian gak mikir, harus kasar. Gak boleh ya, Raisa tuh harus lembut. Kalau kasar nanti netizennya baper ya. Oke, ini zodiaknya mereka ada zodiak Scorpio, Libra, Aquarius, Aries, Capricorn, Leo, Cancer, dan Pisces. Ya, itu aja. Yang baik diambil, positif diambil, negatif nggak usah didengerin. Tapi ini mah positif semua, nggak ada yang negatif. Ya, kalian udah dewasa, kalian tahu mana yang baik, mana yang enggak, mana yang positif, mana yang enggak, ya itu pilihan kalian ya. Jadi diambil yang baiknya aja. Nah, mungkin aku harus ajarin. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye. Mwah.